Kegiatan yang satu ini merupakan rangkaian dari acara hari ulang tahun Bapak Insinyur Ilmardani yang menggelar hari ulang tahunnya ke-62 di Kampus Widya Mataram, Yogyakarta. Selain berkumpul dengan para mahasiswa dan juga sejumlah dosen, Ilmardani juga melepaskan burung pipit dan juga burung puter. Nah, berikut ini merupakan bagian dari ulang tahunnya dengan pembabaran tumpeng, dan memang ada filosofi dengan pembabaran tumpeng dan tidak potong tumpeng. Nah, seperti apa para pemirsa, mari kita simak berikut ini. Dari Yogyakarta, Binangun Semarang TV.co.id mengabarkan dari Yogyakarta. Nah, jadi filosofinya begini. Jadi menurut informasi yang ada, data yang ada dari acaranya satu, jadi dahulu itu ada dikembangkan lagi ini. Nah, yang benar itu adalah kan bareng-bareng yang menjadi satu ada masyarakat saling membantu, saling ngayomi masyarakat. Terus nanti ada yang berani megang ayam mingkung ditarik, nanti yang paling besar tak kasih duit 50.000. Nah, oke, yuk, mari, ya kita coba ya, langsung ayo mati, yuk. Nah, ini kan gini, ya tekan dulu tumpengnya, yuk. Ya udah tempel semua, ayo masih dulu, ya siapa yang mau coba di sini, yuk, biar kelihatan kamera, dikit-dikit, ya. 1, 2, 3 bisa merem, ya, nyatu. Oke. Nah, silakan nanti diambil. Sekarang saya ingin ada yang megang ayam ini ditarik ya. Dan ditarik nanti yang paling besar dapatnya tak kasih duit 50.000. Ayo, dapat bareng Bang. Ya, keren. Walaupun dapat bruto tetap dapat 50. Oh iya, Pak Dan itu baik. Terus kasih motivator ya buat mahasiswa supaya semangat. Apalagi anak perantauan. Sehat selalu ya kita. Terima kasih ya Pak. Siap. Begitu senangnya bersama ya. Teman-teman mahasiswa sudah di sini. Hari ini kita memperingati ulang tahun Pak Ilmardani yang ke-62. Kita doakan Pak Dani semoga panjang umur, sehat selalu. Dani Ramli ke-62 sedekah alam. Jadi ini sedekah alam. Kita dihitung mulai 1, 2, 3. Kita tadi alhamdulillah diberikan umur ya, sehat, bisa bersama-sama dengan mahasiswa, dengan alumni, dengan alumni karyawan. Jadi kita selalu bersama-sama selama ini, harus ada pun kebahagiaan kita harus bagi bersama, karena prinsip kita adalah kebersamaan untuk mencapai satu tujuan, kesuksesan bersama juga. Nah, makna tadi yang kita lakukan adalah sedekah alam ya, lepaskan burung pipit dan burung puter, dan ada potong tumpeng. Nah, kalau burung pipit itu kan adalah suatu histori ataupun cerita
tentang dengan burung pipit dan Nabi Ibrahim. Jadi burung pipit itu melihat ada suatu kebakaran ya di suatu tempatnya Nabi Ibrahim, dibakar gitu ya, dibakar dengan segala kekuatannya, dengan sebisa-bisanya dia mempunyai cucu apan paru gitu ya, dia mengambil air di danau terus dia batu menyirami. Nah artinya walaupun sedikit pun dia tetap untuk berjuang untuk menjadikan sesuatu itu bermakna. Apabila dia ketemu dengan Tuhannya suatu saat atau kepada Allah itu dia bisa bertanya apa yang kamu bisa lakukan. Nah maknanya di dalam kita di sini adalah kebersamaan. Apapun yang kita lakukan di Widya Mataram, di Prodi Teknik Industri dan kepada mahasiswa, kepada dosen lain, pada karyawan yang alumni, tujuannya adalah satu, bahwa ada yang kita berikan sumbangsi ya, seperti di Universitas Yogyakarta ini kebetulan Natalis yang tempat kedua itu tanggal 7, kita ulang tahun tanggal 9 Oktober. Itu untuk yang burung pipit. Kalau burung puter itu rezeki ya, jadi rezekinya muter-muter mana-mana, muter-muter. Kalau tumpeng ya kejayaan, kebersamaan kita pada masyarakat kaum Najib. Pak, berarti menjadi dosen di kampus sudah 30 tahun Pak ya? Ya 30 tahun. 30 tahun alhamdulillah kita umurnya 65 tahun kita pensiun, kurang lebih 3 tahun lagi. 65 pensiun Pak ya? Ya 65 pensiun karena sesuai dengan LNGT ya. Jadi umur 65 tahun semuanya kita lakukan, kita berjuang mendidik adik-adik kita, mahasiswa dari Sabang sama Merauke. Tadi seperti tadi kan kita tidak ada pilih kasih, semuanya sama dari Sabang sampai Merauke ya. Itu ada anak kita dan yang pernah juga yang alumni yang sudah selesai semua, ada yang dari Papua, ada yang dari Maluku, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, seluruh Indonesia, Aceh. Nah, kenapa? Itulah Indonesia Mini di Widya Mataram Jakarta dengan satu ciri khasnya adalah mendalami satu kebudayaan yang berbasis budaya. Nah, inilah kita harapkan dari adik-adik kita itu kebersamaan dimanapun dia bisa menjadi tim gitu ya, satu tim kepada siapapun juga dengan berdasarkan budaya dia masing-masing, dengan SDM dia masing-masing. Kita selalu mensupport dan kita berikan ilmu sesuai kemampuan mereka. Pak, pertama mendapat tugas sebagai pengajar di kampus Pak, gimana Pak? Pertama kali itu tahun berapa? Ya, pertama kali itu tahun 1994 ya. Nah, terus 3 bulan kita udah disuruh masuk, tidak seperti sekarang ya, dosen langsung ngajar, kami dulu tidak. Jadi harus ikut kuliah juga dengan dosen. Saya ingat dulu dengan Pak Sarjono, yaitu fisika dasar ya. Jadi saya ikut kuliah. Nah, setelah itu baru kita dibolehkan asistensi. Jadi memang kualitas kita dulu diinginkan betul-betul paham bagaimana dulu sudah dijelaskan, bagaimana dilihat mahasiswa, nilainya. Ada beberapa pertimbangan kita untuk menilai mahasiswa itu bukan hanya karena nilai hasil, mungkin keaktifannya, organisasinya, dan juga kelompok kerjanya, belajarnya, dan sebagainya. Jadi banyak pertimbangan untuk memberikan nilai. Karena kalau bagi kita 0,01 saja kita tidak menambahkan nilai seseorang yang tidak lulus, berarti kita membuatkan susah, melihatkan orang tuanya, sanak saudaranya susah karena mau lulus kurang 0,01. Nah, bagaimana caranya? Ya kita bina. Bagaimana caranya? Kalau nilainya kurang ya kita tambahkan tugas ya. Kita berikan suatu arahan, ini loh kesalahannya. Jadi bukan kita memvonis atau memberikan nilai yang tidak baik. Karena kita ini terus terang aja, saya perantau Pak Rafiq dari tahun 80 saya udah di Jawa, di Yogyakarta ini SMA-nya Hutan Indonesia, terus kuliah di UI Teknik Industri, terus S2-nya di SIE di Jakarta. Jadi kita paham betul selama di Jogja ini memang itulah kelebihan dari Yogyakarta. Nah, Universitas Indra itu sangat menghargai dan memberikan kebebasan untuk berpendidikan untuk ditransfer kepada masyarakat lain. Seperti adik-adik kita yang dari luar daerah pun begitu, kembali dia memberikan apa yang dia dapatkan hingga tatanan budaya dan yang berkenan dan berkesan, kita semua pun diberi kebebasan. Yang penting kita harus tahu tatanan kita. Kalau bahasa kami dari Padang itu kan, di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Artinya kita harus menyesuaikan ini, karena kita tempat orang. Kalau kita baik dengan orang, orang akan baik dengan kita. Begitu sebaliknya, bahwa kita harus paham bahwa hidup itu memang harus bergandengan tangan.
toleransi beragama itu perlu. Karena apa? Keyakinan orang kita tidak bisa menyuruh orang keyakinan kita, tidak bisa. Karena orang punya kepercayaan, dan inilah yang diinginkan oleh negara Republik Indonesia Kebersamaan Nusantara. Jadi bergabung dari macam-macam suku bangsa. Contoh aja tempat kita di Sumatera yang letuk suku Rejang, ada di situ ada bahasa Padang, ada orang Jawa, orang Madura, kita biasa. Ya kebetulan orang tua kami kan di sana dulu kan ketua adat ya pasrah ya. Jadi Bapak mengajarkan jangan pandang-pandang orang satu sebelah mata, semua itu sama. Jadi ciptaannya Allah, tinggal kita aja untuk berkomunikasi bagaimana caranya agar kita ini selalu berdampingan, ya baik suku bangsa Tionghoa segala macam kita sudah biasa semua. Jadi kalau kita diprovokasikan untuk perbedaan tidak, kita yang penting ada kebersamaan dalam kita menuju satu tujuan. Apa tujuan kita? Kalau kita daerah, tujuan keluarga. Nah sinilah kami dinamisnya dulu diajar dari kecil hingga di Jawa ini semua ilmu pun saya ikut. Saya belajar juga ilmu Jawa, saya melukis sebagai pelukis terkaruncik di dunia sekarang, di museum mereka sudah masuk. Itu ada unsur-unsurnya di budaya Jawa. Dulu Papa Cuma Pancer dengan agama saya, alhamdulillah Muslim, Quran 35 kita cahaya. Dan itulah kita mencari ilmu itu yang bermanfaat bagi orang lain. Sejarahnya panjang ya, mungkin katanya dulu ada filosofi kita kalau SMA dulu kan kalau dengar suara itu apa namanya drum band katanya gitu ya, berarti kita kerasan gitu ya. Nah karena kebetulan kita memang jiwa seni kita banyak bergabung di Yogyakarta dan juga ada keluarga. Jadi istilah itu untuk pergi dari Yogyakarta itu setelah kita pelajari budaya, karakter segala macam itu, dan banyak silaturahmi satu sama lain, akhirnya merasa hati itu lebih nyaman di Yogyakarta. Dan juga anak-anak kita juga alhamdulillah sudah berhasil ya, karena suka dan tidak suka hasil dari saya ngajar di Wijaya Mataram juga. Seperti burung pipit tadi, walaupun sedikit itu punya. Nah itu harus diingatkan. Nah kita berterima kasih sekali lagi kepada almarhum Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Hamengkubuwono ke-10 ini membuat Universitas Wijaya Mataram ini. Kalau dulu Universitas Wijaya Mataram Yogyakarta, UNY, kan UWM ya, Universitas Wijaya Mataram. Nah ini kadang-kadang orang lupa dengan sejarah. Kalau saya pribadi dulu sering ziarah ke Ibu Tiri, tapi akhir ini agak kurang, tapi doa selalu saya kirimkan kepada beliau. Karena apa? Tanpa dia tidak ada apa-apa kita. Ya inilah yang keberhasilan kita membekas, melebar, bisa kita implementasikan dengan keluarga kita menjadi lebih baik.